Ini poligami ini penting ini soalnya. Poligami. Jadi kenapa Kristen itu istri Nabi Muhammad itu banyak gitu kan? Karena cuma 8. Karena dibandingkan dengan istrinya yang satu. Saya bertanya, Pak. Di Al-Quran di awal-awalnya itu bilang ada Adam sama Hawa. Tetapi kok bisa langsung berempat jadinya, Pak? Nyanyi lagi. Ini nggak benar, karena secara logika ya, Pak. Kalau di Al-Quran kan disebutkan ada Adam dan Hawa. Punya anak namanya siapa? Kain dan siapa? Siapa namanya itu? Namanya bahasa Arabnya saya lupa tuh. Dua anaknya itu. Bukan Adam dan Hawa, Mas. Adam dan Asep. Adam dan Hawa. Nah, nggak percaya loh. Ada punya anak. Wah, cuma saya bingung kok bisa jadi tiba-tiba jadi 4 anak itu gimana cerita, 4 istri itu gimana ceritanya ya? Biar secara logika, Pak. Maksudnya saya ini berpikir logika, Pak. Nggak mungkin masa dari awal diciptakan untuk perpasangan, tapi tiba-tiba jadi empat istri itu gimana ceritanya ya, Pak? Ya, misalkan suami Anda itu 400 tenaga kuda. Ya, kalau nggak poligami mati. Kasih. Ya, secara logis dong, Pak. Itu kan ada yang... Iya, itu logis. Masalahnya ya, Pak, kalau kita bilang laki-laki tenaganya 400 kuda. Ada yang nggak bisa sama sekali. Nggak ada tenaganya. Nir, Ada. Anda tangani dulu. Nir, mau laki-laki 1.000 kuda, 5.000 kuda, lawan wanita tetap lemah, Nir. Kamu pernah naik pesawat nggak? Hubungannya ke pesawat apa, Pak? Ya, nanti kalau ada di pesawat itu ada namanya emergency, pintu darurat. Nah, misal Anda punya istri satu nih. Mati. Nah, istri Anda itu benar dulu. Iya. Istri Anda itu enggak mati gitu. Nah, istri Anda itu enggak hamil, sementara Anda pengen punya anak. Tapi apa hubungannya seperti di pesawat itu kan ada pintu darurat gitu kan. Kamu boleh buka cabang gitu. Itu solusinya. Cabang apa? Hah? Iya. Berarti percuma ya punya Allah ya. Kenapa? Nah, iya, karena tempat Allah katanya kan tempat meminta. Iya. Istrinya nggak hamil ya minta ke Allah supaya istrinya hamil. Iya, kalau diberi, kalau nggak diberi. Jadi nggak perlu minta-minta ke Allah. Kerjakan sendiri, kawin lagi, bro. Kawin lagi, bro. Ternyata yang lagi yang mandul. Jiblak. Calon pahin. Aduh ya nih. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath Apa the lagunya? faithful lighting of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Halo Pak Hin. Lama tak jumpa. Hallelujah. Gimana kabari? His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of 100 circling camp. They have built with him an altar in the evenings. Ngetik. Kok ngetik Pak Hin? Kenapa Pak Hin? Salam all, baik. Tadi sambil nyanyi. Ya, lanjut. Glory, glory, hallelujah. Nir, ular yang dalam Islam yang goda Adam itu ularnya seberapa, Nir? Gini Bang. Dari Muhammad istrinya 8. Sementara kamu nggak bandingkan dengan istri Nabi Daud. Berapa itu? 100. Nabi Sulaiman 1000. Itu Nabi Muhammad itu tai giginya aja itu nggak dapat. Ya, Nabi Muhammad raja nggak? Bukan banget.
Aku tanya, Nabi Muhammad raja enggak? Ini karena kau bandingkan dengan istrimu yang satu. Dan Kau pula anggota ikatan suami. Kau kan sebutkan ke Daud. Aku bilang ya Daud raja. Bandingkan raja dengan enggak? Nabi juga. Siapa lagi nih? Itu ada 3.000 istrinya. Itu kapan pakai kolor kan? 3.000. Itu kalau ikut dia pilkada, kalau ikut pilkada, istrinya aja nyoblos menang itu. 3.000. Ya, kenapa istri nggak boleh bersuami 4, sementara suami bisa beristri 4? Karena kalau suami itu kata kiai itu. Kalau suami beristri 4 itu anaknya jelas, ibunya siapa jelas. Tapi kalau ada ibu suaminya 4 itu anaknya nggak jelas ini. Ya masuk akal. Iya. Iya masuk akal, aku benar. Iya. Terus cuma itu doang. Bapaknya siapa, ibunya siapa katanya. Cuma itu doang. Ini anak lu karena matanya mirip. Bukan, ini hidung lu. Cuma itu aja. Iya, itu. Nah, terus kalau perempuannya pinter gimana? Gimana? Hai suamiku, ya aku pengen punya anak sama suamiku namanya Alfredo. Jadi besok kalau kita berhubungan pakai kondom ya, yang lain aku sama Alfredo dulu punya anak juga. Iya, kan nggak semua kondom itu kuat. Aduh, adikku sayang. Langsung dibantah sama domba kecil. Masa selama 9 bulan pakai kondom terus? 9 bulan gigimu. Kalau udah wanita itu berhubungan, ditunggu 2 minggu, bro. Sudah dinyatakan hamil, mau sperma 1000, laki-laki yang masuk. Nggak bisa, nih. Lu gimana sih, Nir? Makanya jangan belajar sama sperma yang berasal dari punggung dan dada. Sampai ke sana, Pak. Saya bisa bantah itu, Pak. Saya kasih tahu. Hubungan intim itu cukup dilihat dia hamil. Udah kelihatan hamil dia. Mau berhubungan sama laki-laki 1000 orang. Tetap itu kehamilan tidak ada yang mengganggu. Kata siapa? Paham? Nambahin. Ilmu kedokteran itu salah semua nih, yang benar Quran nih. Sekarang aku tanya kau. Kau jangan bantah-bantah. Kau bantah terus. Aku tanya sekarang. Kalau ada wanita yang sudah hamil, terus diperkosa banyak orang, itu anaknya siapa? Ya namanya bin keroyokan. Bin rame-rame. Berarti itu anaknya. Berarti anak itu belum tentu pria yang pertama ya. Iya. Ternyata aku bro. Kalau umpamanya orang yang di luar Kristen itu besok itu dihakimi juga, siapa yang hakimi? Yesus lah. Apa pertanyaan Yesus? Atas perintah siapa kau menuhankan aku? Atas perintah siapa kau menuhankan aku? Nanti akan kan ilalang dan padi itu kan akan dipisahkan. Iya, maksudnya kan namanya menghakimi itu kan menghadirkan saksi-saksi, bertanya gitu kan. Apa benar dia berbuat? Bukan Tuhan itu namanya, bro. Ya kalau misalkan itu langsung dipisahkan, ceret. Kalau di dalam kami ya. Saya bertanya dong, kenapa saya dipisahkan? Nggak bisa kau tanya-tanya lagi. Wah, kejam kali. Bukan, nanti gini. Visionmu nanti kelihatan. Dari visionmu kamu kelihatan kamu akan sujud menyembah, ampun ya aku Tuhan, aku sudah gini. Nggak perlu dihakimi. Namamu siapa? Munir, sini. Kamu hari Senin tanggal ini pernah fitnah ibu-ibu tua di pinggir jalan. Tuh, mana buktinya? Sebentar. Maksudku begini, bro. Umpamanya Yesus kan hakim kan gitu. Dia kan hakim tuh. Nanti ditanya, kamu kenapa nggak sembah aku? Kan gitu. Nah, kan saya ada hak jawab. Iya.
Ya, jawab. Nah, saya jawab, emangnya kamu pernah nyuruh sembah kamu? Saya bilang, kapan kamu suruh? Kan gitu. Mana Tuh, ayatnya kan gitu. Kamu nggak dengar apa yang diperintahkan dia? Siapa manusia Apa yang dia pernah naik ke surga? Tidak percayakah kamu dengan dia yang datang dari surga dan pulang naik bangkit ke surga? Ya kenapa nggak Bapak gitu kan? Kenapa nggak Pak Hakim bilang dulu jelas-jelas? Tuh, kalau kayak gitu, manusia ini. Ya, jadi kayak gitu. Kalau kau jawab gitu, dari dulu saya nggak. Ya gini. Jadi kalau pertanyaanmu itu bisa ditanyakan sama orang yang ateis. Jadi ngomong sama Tuhan gini, kenapa lu nggak nampakkan diri di langit kalau kau tuh besar ada? Biar semua manusia menyembah kau. Kecuali gini bro, pamannya gini. Jadi saya cuma mengimani kamu. Saya cuma mengimani kamu sebagai rasul, sebagai utusan. Ya, nah, ini ayatnya, ayat Matius ayat berapa gitu kan? Nah ini siapa yang bilang coba? Ini ayat siapa yang bilang, ngomong mulut siapa ini? Ya mulut saya, Yesus. Nah lah iya. Yang itu aku utusan. Kan, nah kan benar ini terus. Iya, kok saya disalah-salahin? Kok saya harus disembah gitu? Kamu nggak baca iya juga ya. Jadi debat dia sama Tuhan ya besok. Aku bertanya. Iyalah. Ya, aku sekarang bertanya. Besok kalau dalam Islam, kalau kami kan nggak ada kayak gitu, langsung dipisahkan. Kamu kan protes. Nah sekarang aku tanya. Kalau di Islam dihakimi semua. Cara menghakiminya gimana? Contoh. Iya. Contoh umpamanya kamu Tuhanmu siapa, dia bilang. Ya domba. Lupa. Pokoknya ditanya semuanya. Nanti kamu punya hak jawab. Lah iya. Kan debat kamu nanti. Punya hak jawab. Lah iya debat saksi-saksi. Lah iya debat ya, kan. Pokoknya dihadirkan semua saksi, dihadirkan semua. Dihadirkan saksi siapa? Ya umpamanya kamu kalau dalam Islam. Yang jelas tanganmu, orang kamu zolimi, orang berbeda. Dihakimi semua itu. Iya, boleh aku ngomong? Mulutnya diisolasi. Oke ya. Tangan ngomong. Iya, ini pernah mukul gini. Lah, kenapa dari dulu kau gak ngomongin aku? Kalau itu salah, dosa. Kok sekarang kau ngoceh? Maksudnya yang mana? Tuh kan tangannya bersaksi. Wah, dibohong nih. Dari dulu tanganku gak pernah bisa bicara, sekarang kok bisa bicara ini? Siapa yang bikin? Kamu ya loh. Kan gitu. Sih ada bel. Nanti kita lanjut. Katanya kan gini kan, di Kristen itu Yesus itu kan hakim yang adil. Masa dipisahkan tanpa bertanya-tanya? Itu bukan adil namanya. Hakim silent namanya. Hakim pemaksaan. Namanya hakim silent. Kalau hakim yang adil ya tegakkan keadilan. Kan gitu. Ya pasti. Hakim yang tidak bersuara. Karena kamu itu pasti berdosa. Iya. Tapi nggak usah diadili pun, nggak usah, ngapain ditanya, orang udah pasti berdosa kok. Emang kamu pasti tidak berdosa? Ya, walaupun berdosa pun tidak perlu pasti. Kalau sama kayak gini, justru karena kalian berdosa itu udah pasti kambing. Ya, makanya kami berdosa pun harus, kalau meskipun berdosa harus diputuskan di hakim lah, nggak mungkin langsung polisi. Udah diputuskan kalian berdosa kok. Karena sudah berdosa. Kalau di kalam iya, makanya harus keputusan hakim lah, harus keputusan hakim. Kamu sendiri tahu kamu berdosa. Dosa hakim. Kamu sendiri tahu kalau kamu ya udah susah amat. Iya, Thomas, Mas. Karena itu, kalau yang nggak percaya pun dia berdosa ya langsung jadi harus dipisahkan. Itu jelas dikatakan dalam Lukas. Ayo dimulai lagi. Ya, kau katakan tadi cerita tangan itu akan berkata, iya, dulu ini pernah mukul ibu-ibu tua. Fitnah loh. Mana buktinya saya pernah buka? Dibukakan video. Kan ribet. Gue gak pernah ngelakuin ini. Kalau pernah aku ngelakuin, kenapa tanganku yang dulu gak bisa bicara sekarang bicara? Kan kurang ajar. Tangan lagi ngomong. Kayak gini-gini. Fitnah. Kan debat kan? Dalam ajaran Islam kan kau sendiri kan berkata berdebat toh. Makanya itu kalau saya harus katakan ini.
Apa itu? Kalau Yesus dulu hakim ditemani oleh 12 suku Israel, mereka menghakimi ke-12 suku Israel. 12 rasul. Yang namanya hakim kan pasti menghakimi semua perbuatannya atau apapun lah, pokoknya hakim. Nah iya, kalau sistem penghakimannya aku nggak tahu, aku taunya langsung dipisahkan. Kalau di tempat dipisahkan. Iya, maksud dipisahkan itu kan setelah keputusan hakim, pamannya udah jelas tuh kan, baru diambil keputusan. Kamu itu langsung diangkat ke surga. Yang terpilih akan diangkat ke surga. Iya, itu melalui keputusan hakim, melalui proses ya, iya. Kan kalau orang Kristen kan seperti itu. Terus mau apa yang didebat? Sekarang yang didebat kan, itu tentang ajaran Islam. Gini. Sebentar dulu Pak Yesus, saya bilang kan hakim Yesus sebentar. Kamu bilang siapa yang tidak percaya aku Tuhan, pamannya kan. Sementara kamu tidak pernah bilang. Kan gitu. Ya berdebatlah saya sama Pak Yesus besok kan, Pak Hakim. Kalau kayak gitu nggak ada debat. Nggak bisa debat kamu. Karena akan dilihatkan dalam dosa. Kamu akan dilihatkan vision langsung bertukut. Tuhan ampuni aku. Maksudnya ini. Nangis Dewi. Saya tanya dulu kan. Jadi gini. Bentar, biar tak terangkan. Mau diterangkan nggak? Ya. Jadi kayak kamu aja. Pembelaan saya dulu lah. Oh iya. Coba aja jawab dulu aja. Jadi pembelaan saya gini ya. Jadi kamu Pak Hakim dulu bilang pergi ke bumi untuk mati. Nah sekarang Pak Hakim nggak pernah ngomong kayak begitu. Itu si Paulus yang ngomong. Panggil Paulus. Saya panggil dia, dipanggil Paulus. Nah, kapan kamu ketemu Yesus? Tanya besok semua itu. Saya tanya semua kan. Apakah ini benar-benar ini Paulus ini utusan Pak Yesus, Pak Hakim? Kan gitu. Dihadirkan semuanya nanti. Nah, udah. Terus lanjut. Udah. Kalau kau pikirkan tentang penghakiman Kristen seperti itu, bukan seperti itu. Itu penghakimannya Islam. Kalau di tempat kalian kan dipisahkan. Yang diterangkan dipisahkan sudah. Penghakiman itu kayak panen, yang mana gandum, yang mana ilalang dipisahkan. Ya toh? Yang dipisahkan yang masuk neraka akan melihat visionnya, dosanya apapun semua, akhirnya dia sujud menyebut Tuhan ampuni aku kuat. Jadi orang-orang lihat gendeng itu kenapa itu? Kan kayak gitu. Jadi orang-orang yang dibagikan kasihan lihat tuh. Kenapa itu orang-orang nangis ya? Kenapa ya? Karena kamu melihat sendiri apa yang kau kerjakan. Apa kau selama ini kerjakan. Tidak dihakimi. Kau tuh nyuri gini ya. Beda sama Islam. Kalau Islam tangan bicara, kaki bicara, lidah bicara semua. Debat di situ. Makanya aku bilang sama Munir, gak usah kau debat sama malaikat. Suruh aja dia datang ke aku. Hitung-hitungan kita pahala dan dosa. Ya, terima aja kalau dikatakan kau berdosa gini, terima aja, gak usah debat. Suruh malaikatnya datang ke aku. Hitung-hitungan pahala. Akan kubuktikan tangan yang bicara, kaki yang bicara, mulut yang berbicara itu salah semua. Walaupun dia katakan berdosa, pahalamu lebih banyak daripada dosamu yang kau lakukan. Jadi kalau dalam Islam ada perdebatan antara hakim dan umatnya. Nggak tahu siapa yang hakim. Penghakiman siapa yang menghakimi umat Islam? Yang menghakimi ya Allah lah. Allah, ada ayatnya. Kalau dia menghakimi. Ada. Mana ayatnya? Bukankah Isa Al-Masih adalah hakim? Iya, tiap-tiap nabi itu mereka memutuskan perkara sesuai dengan apa yang mereka dengar. Beda kan? Kalau di tempat kami hakimnya itu memang Yesus dan ke-12 murid itu. Nggak ada yang lain-lain, nggak ada. Nah kalau menurutmu 144 nabi akan menjadi hakim. Jadi kayak mau suntik vaksin. Kau hitungannya RT ini, RW ini. Nah, sana sini baris kamu. Itu nabi-nabimu itu tuh. 144.000. Gitu. Antri. Kau dosa gitu, wah ribut misalnya. Lawan satu orang ini nggak tahu berapa selesainya. Makanya nanti kalau Munir dalam kayak gitu, tak bilang,
Kau diam aja, terima aja, langsung cuma satu katakan. Saya katanya Pak Domba kecil masuk surga. Karena pahalaku lebih banyak. Kau hitung-hitungan sama-sama. Selesai. Gak usah banyak berdebat sama malaikat. Kenapa kau terima semua? Enggak kan? Kan ditanya. Gitu, bro. Contoh. Tunggu dulu. Karena yang menghakimi nanti umat Islam adalah Nabi Muhammad. Bener enggak? Katamu Allah, tapi kau bilang nabi-nabi. Berarti Muhammad. Benar enggak? Ya. Berarti kan Nabi yang Muhammad. Menghakimi kamu Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad apa Allah? Yang ngasih keputusan Allah melalui Nabi Muhammad nanti. Nah iya, yang berhadapan nanti siapa? Peradilannya, hakimnya siapa? Hakimnya umat Islam siapa? Ya keputusannya keputusan Allah, hakimnya ya Allah ketuanya. Iya, yang aku tanya hakimnya. Keputusan nanti nggak tahu siapa lah. Belakangnya hakim lah. Nanti kan hakimnya kasih laporan lah. Terus laporan nih Munir ini kan gitu. Hakimnya siapa? Tadi kalau kau terangkan setiap suku, setiap bangsa itu ada nabi, mereka akan dihakimi oleh menurut nabi-nabinya. Berarti Islam dihakimi oleh Muhammad dong. Ayo logikamu gimana? Benar enggak? Jangan kau tak kalau menurutku kalau dari kami hakim lebih hebat. Yang menghakimi kami Allah langsung. Itu kelebihan umat Islam. Bisa. Oh, kalau Islam, iya. Tunggu. Kalau Islam Allah langsung yang turun tangan. Iya. Kalau Kristen? Kalau Nabi Muhammad itu sebagai pengacara kami besok yang mendapat syafaat, ya kan dikasih syafaat. Kalau Kristen nggak tahu ya siapa ya. Nah, kalau orang Yahudi? Nggak tahu. Nabinya orang Yahudi banyak. Ya mungkin banyak hakim-hakimnya, ada Musa juga. Iya, jadi hakim ya. Bisa. Terus kalau yang di Amerika, tanah Jawa siapa jadi hakim? Siti Jenar apa sopo? Cuman gini, kalau ya ketua hakimnya itu Allah sendiri yang dia menghakimi sesuai yang ia dengar. Penghakimannya adil. Artinya gini, Allah hanya menghakimi umat Islam, bener enggak? Masalahnya begini ya, kalau di padang mahsyar itu kami belum melihat Allah. Makanya aku bingung kau sudah bingung kau. Makanya berlogika enggak bingung. Ya, siapa yang menghakimi siapa yang menghakimi umat Islam? Nanti saya cari ayatnya dulu. Nah, Allah kau katakan. Iya Allah, ketua hakimnya Allah. Cuman siapa yang berhadapan-hadapan itu? Terus kau katakan tadi, nanti umat-umat lain akan dihakimi oleh para nabi-nabinya sendiri. Oh iya benar, aku pernah dengar 144.000 nabi. Nah, kenapa yang di Yahudi ini banyak hakimnya? Emang perlu Yahudi? Yahudi yang sedikit. Kamu lihat orang Yahudi jumlahnya berapa penduduknya yang beragama Yahudi? Hakimnya ada 100. Hakimnya ada 100 karena ada nabi-nabi kecil juga, ada nabi besar dan nabi kecil. Penduduknya umpamanya ya. Umpamanya Israel itu penduduk yang beragama Yahudi itu 20 juta. Hakimnya 100. Penduduk dunia Kristen itu 2 miliar berapa, hakimnya 1. Isa, bener nggak? Kenapa yang 2 miliar ini hakimnya 1 doang, sedangkan yang 20 juta hakimnya 100 orang? Sebentar, saya mau cari ayat dulu. Ya pikirlah kau. Wah, pusing kau ngomong sama aku kau. Jangan berlogika. Kalau aku bisa bertanya, kiai Islam itu benar semua. Jangan sampai orang Kristen dihakimi Allah. Habis ku bikin berdebatnya. Ya memang Allah sendiri yang menghakimi. Iya, gua habisin, bro. Kalau debat sama Allah. Sekarang gue tanya, bro. Lu cerita pertama tentang Adam gimana? Nah, kenapa lu datang lagi ceritanya berbeda? Enggak bikin gue pusing. Yang benar mana yang benar? Bukankah sudah sampai kepadamu
seorang rasul. Iya sampai, tapi berbeda dengan apa yang dulu kau datang. Kan kamu dikasih akal. Kan kamu dikasih akal. Iya, akalnya kan gini akalnya, bro. Namanya gini ya, anggaplah, bro. Lu kan nuliskan kitab Taurat ada. Yo. Injil ada. Ya. Injil tidak pernah menyalahkan Taurat. Dan kisah Adam dalam Taurat kok berbeda dengan yang kau datangkan terakhir Al-Quran. Kan gue bingung, bro. Yang benar mana? Kalau menurut logikaku, kalau Adam tingginya 27 meter, anaknya berapa tingginya Allah? Makanya gitu. Berapa tingginya, bro? 20. Lalu yang disembelih apa? Kambing apa dinosaurus? Lebih masuk akal dari Taurat. Nggak tinggi segitu, ya tinggi rata. Ya manusia kayak kita ini, nggak jauh-jauh beda. Anaknya segitu, yang dikorbankannya kambing. Masuk akal. Nah, aku sudah menemukan ayatnya. Nah, tampilkan. Kehidupan di akhirat itu nggak main-main itu. Oh iya, nggak main-main. Oh, saya setuju tidak main-main. Setuju ya. 14. Baik, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kalau gue diginiin bro, gak percaya bro. Gue buktikan. Ini ayat ini udah aku sampaikan ya, jadi aku nggak jawab lagi. Iya, jadi kalau tidak bisa dibuktikan, berarti imanin saja bro. Berarti kamu ya imanin aja itu. Benernya gimana? Bener. Nih, jadi kalau kita dan buktikan, jika kamu gini, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka, asumsi belaka gitu. Mereka hanyalah membuat kebohongan. Oke, kita diskusikan. Ya, ini aku tanya. Ya. Orang di bumi ini siapa? Ya, manusia lah maksudnya. Merujuk ke siapa? Ini orang... kan selain Islam. Orang di bumi. Maksudnya apa maksudnya? Ya kan mana? Jangan kau seret-seret, bingung aku bacanya. Dan jika kamu mengikuti, aku baca lah kau. Aku tanya kau nggak mau jawab. Manusia lah, manusia siapa? Islam juga. Ya kebanyakan umat manusia di bumi lah. Nah, iya selain Islam kan. Ini jelas ayat selain Islam, bro. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini yang selain Islam, selain orang yang tidak percaya kepada Allah dan Muhammad, ini ayat ini. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Gitu. Berarti kan orang-orang tersesat kan? Ya. Kembali ayat yang ke atas, dikatakan harus percaya. Ya toh? Buktinya apa? Apa lagi bukti? Ya. Allah kan aku debat sama kan di surga di akhiratnya Islam kan bisa berdebat kan dengan Allah. Emang iya nanti. Nah iya, nanti yang berargumen siapa? Allah kan sudah itu Pak jelas ayatnya. Tadi kau katakan para nabi, sekarang berarti semua manusia dihakimi oleh Allah. Oleh Allah. Ya berarti kita berdebat sama Allah ya. Oke, berarti benar aku berdebat dengan Allah kan? Iya. Saya akan tanyakan. Apa saya tanyakan tentang kisah-kisah cerita Taurat itu. Ya, sampai Injil. Gitu. Yang benar mana? Apakah Adam itu tingginya 27 apa tingginya sama seperti kami biasa? Itu satu. Jawab dulu. Tingginya 27. Tunggu dulu. Belum selesai, Bro. Jangan kau potong dulu. Allah akan mengikuti Al-Quran dong, 27 meter. Nah sekarang saya tanya Allah, anaknya Adam itu tingginya berapa? Tingginya 20 meter. Oke, 20 meter. Lalu anaknya Adam ini ngurbanin apa? Kambing apa dinosaurus? Ada? Kambing. Gimana dia caranya motong kambing? Kalau tingginya 20 meter, sedangkan kambing setengah meter. Lebih percaya mana aku dengan ini dengan
Sama yang Taurat yang pertama kali kau katakan bahwa Adam yang gak ada dia mau tinggi, ya tingginya sepadan dengan kita, dan anaknya mengorbankan kambing domba. Dan anaknya satunya menghasilkan tani. Lah kalau tingginya 20 meter, si Kabil ini nanam apa? Ya pasti dong lebih tinggi dong. Masa pohon lebih tinggi daripada orang? Buah-buahan lebih tinggi dong. Berarti 30 meteran lah. Buahnya gede-gede. Habil motong apa kambing? Cara motong kambing gimana 1,5 meter, bro? Ya harus dinosaurus lah. Nah, dinosaurus yang dipotong. Nggak tahu dinosaurus apa yang dipotong. Ya, kemungkinan tingginya dinosaurus 5 meteran, 4 meteran. 5 meter, 10 meter lah. Masih masuk akal. Sama seperti manusia sekarang motong sapi. Anak sapi. Kan kecil kan. Masih lebih tinggi manusia. Masuk akal. Jadi tingginya dinosaurus itu ya 25 meteran. 20 lah. 20. Kalau tingginya manusia 20, anggaplah tingginya dinosaurus ini 15, 17. Jadi saya lebih percaya ini loh. Dari firmanmu yang pertama daripada ini. Gua debatin. Terus Nuh kau ceritakan dalam Taurat anaknya 3 yang selamat. Dan di kapal itu cuma keluarganya. 3 anaknya, 3 menantunya, Nuh dan istrinya. Lah kau datang lagi ceritanya berbeda. Gak bikin gua bingung. Kenapa lu gak tarik nih Taurat jadi gak muncul? Kenapa masih ada? Kan gitu bro. Diskusinya nanti. Lalu aku tanya lagi, cucunya Adam yang tingginya 6 kilometer apa? 60 kilometer. 6 kilometer lah. Tingginya 6 kilometer. Kamu tahu siapa? Cucunya Adam. Anak terakhirnya Adam. Yang cacat. Yang jelek, perempuan jelek. Yang dia dilahirkan oleh Adam. Hanya satu aja, karena menurut Islam Hawa melahirkan itu kembar setiap melahirkan, laki perempuan kembar. Kalau enggak yang laki itu ganteng, ceweknya jelek. Kalau lahir lagi ceweknya cantik, lakinya pasti jelek. Tuh, domba kecil kan apa? Lalu anak terakhirnya itu dia lahir sendirian dan suka berzina. Anak terakhirnya ini. Bener nggak aku ceritakan ini? Jangan kau bilang salah. Kalau aku bilang salah, katakan salah. Biar berhenti aku. Bener nggak? Jadi gini bro, kalau ajar Islam itu... Jangan kau... Bener nggak ceritaku? Nggak tahu, belum pernah dengar juga aku. Aduh. Kamu itu kemana-mana. Jadi gini. Kan debat bro. Kan debat, kata boleh di dalam hari akhirat nanti kan debat dengan Allah. Ya, sekarang begini. Oke. Sekarang gini, kamu sumber mana? Kamu sumbernya mana? Bro, kamu sumbernya dari mana, Bro Domba? Enggak, aku nantilah. Masa langsung sikit-sikit anu. Kalau aku makanya ditanya dulu Domba. Maksudnya aku tanya dulu. Yang ku tanya dulu itu gini. Yang ku ceritakan ini benar enggak? Bahwa Adam dan Hawa punya anak setiap melahirkan itu kembar. Kalau enggak satunya cantik, kalau satunya cantik berarti yang laki jelek. Kalau yang lakinya ganteng, yang perempuannya jelek. Bener enggak? Bukan itu pertanyaannya. Dia pertanyaan. Berarti kamu kalah literaturmu. Jauh kali. Kau bahkan jangan terlalu banyak debat. Jadi kalau banyak temanku dulu ya, waktu ngopi, kamu kok nakal kali. Sini ceritakan nabi-nabi. Digituin gue. Lu tahu apa bro tentang Nabi? Dalam hati gitu bro. Ya cuma candaan aja. Kalau kau cerita Nabi sama aku habisin kau. Mau Nabi apa kau mau cerita gitu. Ya masalahnya begini. Kalau penghakiman di akhirat besok, itu yang dihakimi itu ditanya dulu. Kamu Tuhanmu siapa? Yang kamu ikuti itu siapa gitu kan. Umpamanya Bibel umpamanya kan. Yesus, aku ngomong. Kamu jadi Allah lah, coba. Nanti Allah bisa lah. Tuh. Enggak. Kan kamu kan bilang kamu tadi nyata Allah akan berkata,
Tuhanmu siapa? Kamu tahu dari mana? Iya, makanya begitu. Itu kamu pertanyaanmu Tuhanmu siapa? Nah, terus. Tuhanmu siapa? Kan itu. Terus 1, 2 apa? Ini pertanyaan panjang, ini bukan kayaknya kan sederhana kan, tapi lah iya, pertanyaannya apa aja? Ini ku jawab ya wis. Tuhanmu siapa? Yesus. Langsung ku jawab. Nah, oke. Terus mana dasarmu? Alkitab. Alkitabmu dari mana? Itu dari Dia yang turun dari surga. Direvisi apa tidak? Tidak ada yang revisi karena tidak semua sampai 2000 tahun ini yang menentang hancur lebur. Siapa yang mengkabarkan Alkitab? Hah? Para murid. Para murid. Enggak, Bro Domba kan dari mana? Dari LAI. LAI sekarang kan? LAI gigimu. Dari murid-murid. Iya, dari murid kan. Bro dapatnya sekarang terakhir kan sekarang dapatnya kan dari LAI kan? Oh iya, oke, dari LAI ya. Nah, nanti panggil LAI. Hai sini kau, LAI mana aku? Enggak ditanyain gini dah. LAI nanti LAI tanya ini. Iya. Ya sudah tanya mana LAI sumber. Nah, iya dihadirkan lu, kamu nunggu dulu. Oh iya, nunggu. Oke, datang LAI kan. Ya. Kamu dari mana? Dari sini, dari kitab. Oh, ini pembanyakan dari dari katakanlah dari Roma gitu kan. Diambil manuskripnya gitu kan, dia translate. Nanti panggil di Roma. Roma, kamu dari mana? Dari ini. Nah, itu sampai Yesus nih. Tuh aku nunggu lama ya. Makanya itu, pernah nggak kamu? Iya, berarti aku tapi tinggal main PS apa main HP ya. Pernah nggak kamu berkata? Pernah nggak kamu berkata Yesus? Kamu harus dituhankan gitu, nggak pernah gitu, nggak pernah aku berkata sekian kali gitu. Nah, nanti siapa yang berubah, dipanggil semuanya besok itu, dihakimi semuanya itu. Terus setelah dipanggil adil. Ya, terus habis dipanggil terus siapa yang nanti yang menyesatkan? Ternyata ada beberapa orang umpamanya kan, ditahan nanti, dicambuk oleh. Makanya sih yang paling banyak si Isa besok menurut kami yang banyak dapat belum selesai tugasnya kan, dapat saksi gitu, menjadi saksi. Ini Isa yang banyak besok, makanya dia itu terkemuka di dunia dan akhirat. Dia ini saksi banyak orang, nanti ditanya sama si itu kalau menurut Islam ya. Aku bingung jadinya. Jadi setelah aku ditanya-tanyain gitu, terus Allah marahin LAI sama Romawi, terus aku gimana? Apa? Lolos masuk surga, dapat 72 bidadari domba. Kan gini bro tadi. Kan tadi gini. Kalau konsep ceritanya ya, aku habis ditanyain. Dari siapa? Dari LAI. Gitu. Habis itu Allah nyuruh malaikat panggil LAI. LAI datang kan, yang diajak ngobrol kan LAI. Gue kan diem nongkrong. Kalau ada rokok gue ngerokok, kan gue ngerokok dulu. Habis LAI ngomong-ngomongan panjang, orang Romawi panggil lagi. Gitu. Orang Romawi nemunya para rasulnya ditemuin. Mana rasulnya? 12 itu ditemuin semua. Gitu. Aku lama bro nunggu bro, capek rek. Setelah itu Allah marah sama 12 rasul, orang Roma sama orang LAI, dipukulin semua lah gue. Diapain? Dipukul. Gue pukul balik. Ini masih LAI, belum selesai semua kok. Langsung ngakimin, mukul-mukul. Hanya pertanyaan, gue mau debat bro. Karena di sini bisa debat, kan? Bener nggak? Kok langsung main pukul? Main-main jewer? Ya tanya aja, nggak usah pukul-pukul. Datang-datang habis lu tanya sama orang lain, lu mukul gue. Loh. Debat dulu. Nah, ayo, komen ayatnya dulu. Mana ayat lah, Kom? Komen ayatnya. Nih, 116. Ya. Wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadilah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau lebih mengetahuinya.
Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Terus? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, jika engkau menyiksa mereka, ini dia nih kan. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah itu. Terus, gua debatin ini sama Allahmu. Iya, gua debatin. Isa yang mana ini. itu yang ngomong? Iya, Isa yang mana aku yang ngomong itu? Yang lain di bawah pohon korma. Ini berapa? Ini nih, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka. Nah, jadi iya. Isa yang mana yang datang? Nanti kan Isa datang kan jadi saksi. Ini. Bro, nanti kan Isa kan jadi saksi. Isa datang. Tuh nih domba kecil ini nuain lo. Bener nggak? Ya, ditanya. Aku nggak pernah ngomong. Dengerin dulu, ya toh. Gue bilang gini, lo siapa bro? Akulah Isa putra Ibrahim. Lo lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Gua gak kenal lo. Yang gue kenal. Yang lain. Makanya ditanya kan. Ya iya bro, kan debat bro. Dari mana kamu menuhankan itu dari mana? Coba tanya. Iya, nanti dari mana? Loh, kan dari kitab. Mana perkataanku, dia bilang gitu. Perkataan apa? Kan? Ya sembahlah aku itu mana? Loh, tidak ada kata-kata itu, tapi banyak orang yang menyembah. Kalau kau mau ketik-ketiklah sembah. Banyak orang menyembah Yesus. Oh, kalau banyak orang menyembah terus kita ikut-ikutan. Kamu ini ajaran ikut-ikutan. Kamu nggak punya akal, nggak punya pikiran. Kamu kan udah dikasih akal. Nah, gitu lagi gimana? Aduh, kok hilang ya? Kata-kata Yesus kayak gitu. Siapa yang lari itu? Jangan lari. Apa? Ayo. Makanya tadi kan saksi. Akhirnya Isa turun. Isa Al-Masih Isa binti Maryam itu kan turun. Dihadapkan kepada saya. Ya toh? Kenapa kau menyembah dia? Siapa? Isa. Gue gak kenal ini bro. Gue tanya dulu ya. Isa, lu siapa? Akulah yang kau sembah. Sejak kapan aku nyembah lo? Makanya gini. Ini kan dia putra Maryam. Nah, iya, tunggu dulu. Coba kamu tunjukkan Isa selain aku yang putra Maryam. Jangan dulu, jangan lari ke situ, bro. Kau dengarkan cerita aku dulu. Kan ini kan di hakiman ini. Gak perang ayat. Ya oke, lanjut. Isa kan datang ke aku. Ya. Emang gue nyuruh nyembah gue lu. Ada ayatnya. Lalu siapa? Aku Isa binti Maryam. Yang kau puja-puja. Tunggu dulu, aku nggak kenal kau, bro. Yang ku kenal Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Bener nggak kau itu? Ya, aku itu. Ya bukan, aku nggak nyembah lo, bro. Yang ku sembah itu Yesus yang lahir di kandang domba. Ya, yang bukan bayi itu bisa bicara. Yang waktu mau dihakimin, dikejar dia lari, pengecut. Aku nggak menyembah itu, aku menyembah Yesus yang berani menghadapi orang Yahudi dan Romawi. Enggak lari terbirit-birit. Terus nyuruh orang untuk, bro, lu aja ya yang dihukum ya, jangan gue. Lu itu kan yang terbang natap genteng. Ya, terus murid-muridmu yang kamu suruh yang menggantikan kamu kan? Iya itu aku. Ya aku enggak kenal lo, bro. Yang gue sembah itu bukan lo. Yang gue sembah itu Yesus yang disalib. Lu disalib enggak? Enggak. Ya sudah bukan. Kok ngaku-ngaku? Lu mikir-mikir. Saksi ini. Saksi apa namanya? Tipu-tipu. Nanti dia ngomong sama Yesus. Oh iya dia enggak nyembah gue. Dia nyembah Yesus yang disalib. Oh yakin bro? Iya. Berarti gue enggak ikut-ikut. Ya, sudah minggir. Kan gitu bro. Debat lagi. Apalagi? Yang dituduhkan Allah akan gue debat semua. Karena menurut kamu tadi, penghakiman di Islam itu ada debat. Ya udah debat kita.
Iya, di Injil apa ada juga. Di Injil Thomas itu nggak disalib. Iya, nanti datang Yesus kan, dipanggil Allah Yesus toh. Berani nggak Allah manggil? Nggak berani nggak? Si Yesus yang di Injil Thomas itu nggak disalib. Kamu pakai Injil yang mana? Dia bilang. Itu kitab Thomas yang itu, yang abad 3 itu. Iya. Itu mah masuk ke Islam, bro. Isa bicara. Ada Isa, Injil. dengar dulu. Kitab Thomas itu mirip dengan Al-Quran. Di batu bayi, Yesus bicara. Dan bisa membuat tanah dari burung. Itu sama, bro, sama kitab Thomas. Itu loh. Ya, makanya besok diadili lah dengan sang maha kebenaran. Nah, nanti kan akhirnya Allah manggil Yesus. Berani nggak Allah manggil Yesus? Ya berani, kan dia yang ngutus. Nggak berani, bro, menurut kami, bro. Karena yang berkuasa, karena Yesus berkuasa ya atas hidup kami. Jadi tuh, ini kan umatnya yang disalib. Oh, malaikat, pindah nih orang. Ini bukan golongan kita, pindah ke sana. Bukan golongan kita ini. Bikin ribut aja nih orang ini. Gua panggil Isa katanya bukan disalib. Ya bener juga. Dia nih domba nih nyembah orang yang disalib itu, Yesus yang disalib itu. Nah, Isa enggak. Pinggir. Bukan dia ini. Kan nyerah nanti Allahnya. Duh, tunggu, bro. Kita diskusi lagi, debat lagi. Gitu kan nama aku. Enggak, kita selesaikan dulu. Kau panggil aku ke sini, kau debat, kau caci maki aku. Ternyata kau salah lagi ya, gitu kan tuh. Nah, debat paling rame nanti di sana, Bu. Itu masih sama domba, apalagi yang sama orang-orang yang teologis, yang paham akan Taurat, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mencret nanti, bro. Bisa, waduh. Anggap lagi di kita aja loh, kita ini debat bertahun-tahun, setahun kan ya. Lagi nanti kita berdebat sama Allah itu berapa tahun nanti, bro? Oh, lama, bro. Loh, makanya itu. Enak yang terakhir, bro. Nah, jadi gini, kalau gitu enak yang paling terakhir dipanggilnya, masih lama, bisa main-main ke sana, lari-lari. Tuh kan gitu. Sekarang aku tanya, cara mengadilnya gimana? Kan panggil satu-satu. Kan karena yang menghakimi Allah aja sendiri. Nggak mungkin dong Allah itu menghakimi langsung 1000 orang. Kalau tanyain satu gini, berisik nanti jadinya. Bener nggak? Ya, yang terakhir. Kalau ada 2 miliar, contoh, kalau penduduk dunia ini 2 miliar lah, hasilnya kan 5 apa 6 miliar ya. Anggaplah 2 miliar aja. Anggap aja 10 miliar ya. Antrian terakhir. Dari awal sampai akhir. Ya, itu 10 miliar ini, 10 miliar ya. Satu orang, kita 1 tahun debat katamu lebih lama. Anggaplah 1 tahun. Satu orang 1 tahun debat sama Allah. Ini ada 1 miliar, bro. Berapa tahun jadinya? 10 miliar tahun. Mampus sudah. Nggak lede tuh nanti diskusi debat. Ntar Allah pun angkat tangan. Capek aku, bah. Ganti dulu lah. Gitu. Ya kan gitu. Ya kan nggak ada waktu lagi, bro. Di besok kan nggak ada waktu lagi. Waktu mana ada lagi. Ya. Kan masanya kan hampir sama lamanya. Jadi kan yang terakhir tuh bisa keliling-keliling gitu. Nanti tanya-tanya, surga di mana ya gitu. Main dong, ngintip-ngintip dong kalau nggak boleh kan. Gitu. Ya. Ada kolam renang, yuk renang dulu, bro. Antrian masih lama. Masih 1 orang belum selesai. Renang capek renang. Loh, orang kedua, gua antrian masih ke 1 juta, masih lama. Nah, gitu tau. Itu jadinya, bro. Aduh. Si Munir mana aku nggak bicara tuh. Biasanya kalau Munir itu bicara iklannya tuh keren itu. Tapi kalau Yesus gimana cara mengadili besok? Ya sudah. Tapi saja gitu. Diam-diam aja. Iya. Langsung kan ada. Jadi selabin ya. Iya. Langsung tahu. Karena gelap dan terang itu kelihatan, bro.
Ya, nanti yang sudah dipisahkan itu akan merengek-rengek. Karena apa? Dia akan tahu semua kejadiannya. Dia tahu semua yang dia lakukan. Jadi kan kalau di ajaran kami kan, nah waktu hari terakhir itu kan ada pengangkatan. Orang hidup yang ada yang diangkat, ada orang mati yang langsung diangkat, ada yang tertinggal. Itu. Itulah bukti bahwa Tuhan kami itu maha tahu. Nah kalau lo kan masih debat diskusi, Bu. Ya kita tunggu. Ya semoga nanti kalau saya ketemu Allah, antrian terakhir. Munir lah, kan beda penghakiman. Tadi kan udah tak bilang kita datang Isa palsu, Isa kan palsu. Cuman gini bro, gini kelebihan umat Islam itu umat terakhir ini kami duluan yang di ini. Yang dihakimi. Wah asik dong. Tapi kalau bisa Munir, iya, kayaknya Munir yang terakhir lah. Jadi bisa jalan-jalan sih. Siapa tahu ketemu domba nih. Nir, dangisor. Nir, kau ngapain Nir? Gitu. Sik bro, aku sik dihakimi loh. Sik dihakimi kapan mari nih aku masuk surga gini loh. Ayo surgamu gak ada apa-apa aku nunggu bidadari, nunggu di atas. Oh ya gitu. Mana semua ini? Munir diem. Nah, ya diskusinya santai. Jadi benar ya, berarti yang menghakimi Allah ya. Antrian satu-satu ya. Itu lama banget, kasihan banget Allah. Masih bisa ditentang sama umatnya. Cuman kan database-nya udah dikirim dari sekarang, bro. Kan ada malaikat-malaikat yang iya, kan ada debat, bro. Kok kan bilang debat? Ya iya. Debat. Kalau mau debat, silakan mau debat. Nah iya, mau dia tunjukkan dalil apapun, ya toh, kan di debat. Makanya aku bilang, Munir, kalau kau udah nasib dalam hal perdebatan, gak usah kau dengarkan semua. Kata domba kecil, aku masuk surga. Kau tanya ada domba kecil kan. Dan daripada aku ngomong, kau gak percaya malaikat, kau ngomong aja sama domba kecil. Gitu. Baru nanti aku yang handle. Aku diutus sama aku disuruh si Munir untuk ngomong sama kau. Oh iya. Duduk. Kau minum apa? Kopi apa? Udah gak banyak cincong, malaikat bilang gitu. Dari mana cara ceritanya si Munir masuk surga? Oh gitu. Ini ada dalilnya. Hitung. Lebih banyak mana dosanya sama pahalanya? Setelah dihitung, oh iya, masih banyak 1 gram pahalanya. Ya sudah, masuk surga. Sudah masuk surga. Jangan korupsi. Kau malaikat korupsi deh. Kau masukkan nanti kau ke penjara kayak gitu kan. Kan gitu, bro.